Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1055 satu-satunya. Pemurni mayat tidak menutupi apapun, dia langsung menyatakan, Dimas Wu adalah target pemurnian terakhirnya. Dengan kata lain, dia ingin memurnikan Dimas Wu, menjadikan Dimas Wu menjadi raja mayat. Mendengarnya, ekspresi Dimas Wu seketika menjadi dingin, dengan suara berat bertanya, "Kamu mengenalku?" "Tentu saja, kalau tidak kamu kira kenapa kamu bisa begitu lancar masuk kemari?" Pemurni mayat berkata dengan tenang. Dimas Wu sedikit mengernyitkan kening, perlahan membuka mulut berkata, "Pantas saja. Sepanjang jalan aku masuk sampai ke menara langit, tidak ada siapapun yang menghadang. Ternyata, kalian sudah menebak aku akan datang, jadi sengaja membukakan jalan untukku." Sekarang, walau Dimas Wu lebih bodoh lagi juga mengerti, dia bisa begitu mudah masuk ke dalam menara langit, bahkan seketika menemukan sarang pemurni mayat hanya karena dia sudah dipilih oleh pemurni mayat dari awal, semuanya sudah direncanakan dari awal. Pemurni mayat mengeluarkan suara tawa yang dingin. Tanpa berpikir berkata, "Benar, lagi pula, berita yang kamu ketahui, semuanya kami sengaja biarkan kamu dengar, agar membuatmu berinisiatif menyodorkan diri." Sejak Yoron Fu melihat para raja mayat itu, semua yang terjadi setelahnya, semuanya sengaja dilakukan Nergal Bai dan pemurni mayat. Termasuk raja mayat yang membocorkan informasi itu, termasuk arahan sepanjang jalan, dan pintu teleportasi saat itu, semuanya adalah jalan yang sudah disiapkan dengan baik oleh Nergal Bai dan pemurni mayat. Tujuan mereka adalah ingin Dimas Wu berinisiatif datang ke tempat ini. Karena, Dimas Wu adalah buruan terakhir pemurni mayat, juga orang yang harus dibunuh oleh Nergal Bai. Berbuat seperti ini, bagi mereka berdua, tidak diragukan Iyagi adalah yang paling sempurna. Wajah Dimas Wu muram, dengan murung berkata, "Kalian benar-benar berusaha keras memikirkan cara." Sebenarnya Dimas Wu sudah seharusnya mengerti semuanya, dia sendiri terus meragukan apakah Nergal Bai memiliki rencana yang lebih dalam. Iyagi, tapi dia sudah meremehkan Nergal Bai, dia tidak menyangka, raja mayat yang sendirian itu mungkin sengaja dilepaskan Nergal Bai. Dia juga tidak berpikir baik-baik kenapa sepanjang jalan ke menara langit tidak ada orang yang menjaga, karena dia menggunakan segala cara untuk menyelamatkan orang, dia mengabaikan terlalu banyak, membuatnya sekarang masuk dalam jebakan Nergal Bai. Pemurni mayat melihat ekspresi Dimas Wu yang berubah-ubah, tak tahan mendengus dingin, memang bekerja keras memikirkannya, tapi, asal bisa mencapai tujuan, ini tidak termasuk apa-apa. Dulu, pemurni mayat hampir menjadi gila karena membuat obat, sekarang, dia menjadi gila karena memurnikan mayat. Demi penelitiannya, dia bahkan tidak menginginkan kedua kakinya, masih ada apa Iyagi yang tidak berani dia lakukan. Demi mencapai tujuan, dia bisa melakukan apapun, demi buruan terakhirnya ini, Dimas Wu, dia tentu saja akan merelakan semua harga. Dimas Wu terdiam beberapa saat, selanjutnya berkata, "Aku masih ada satu pertanyaan." "Katakanlah." Untuk pemurni mayat, Dimas Wu sekarang sudah menjadi daging di atas talenannya. Dia bisa mulai mencincangnya kapan saja, dengan segera, dia akan memiliki karya yang paling dia banggakan seumur hidup. Sebelum ini, dia bersedia menjelaskan kebingungan buruannya. "Kenapa menganggapku menjadi target pemurnian terakhirmu?" Dimas Wu bertanya. Mendengar hal ini, pemurni mayat merenung sejenak, lalu baru dengan serius berkata, "Melihat kamu akan segera menjadi karya terbaikku, aku juga tidak akan menyembunyikannya darimu kenapa aku menjadikanmu menjadi target pemurnian terakhirku. Selain karena kemampuanmu yang hebat, masih ada hal yang sangat penting, yaitu, di tubuhmu masih ada obat paling beracun di dunia yang pernah aku buat. Dia sudah bercampur denganmu sepenuhnya. Jadi kamu baru memiliki kekuatan sihir yang tidak ada habisnya sekarang. Bila aku memurnikanmu menjadi mayat, kamu akan menjadi raja mayat yang paling kuat di dunia. Tidak,
saat itu, kamu bukan Raja Mayat Iyagi, melainkan satu-satunya kaisar mayat yang di dunia. Pemurni mayat semakin bicara semakin bersemangat, darah di dalam tubuhnya mendidih. Begitu teringat kaisar mayat akan bangkit, dia sangat bangga, sangat bersemangat. Selesai mendengar ucapan pemurni mayat, air muka Dimas Wu semakin keruh. Iyagi, dia sudah tahu. Pemurni mayat ini tidak hanya kemampuannya sangat kuat tak terkalahkan, dia dari awal sudah merasakan kekuatan Heaven Demon pada dirinya, bahkan dari awal sudah tahu dirinya adalah orang yang meminum obat paling beracun yang dia buat saat itu. Justru karena ini, dia baru menjadikan dirinya menjadi target pemurnian terakhirnya. Mengenai kaisar mayat yang dia katakan, jelas, itu adalah kaisar mayat yang paling kuat di dunia ini. Semakin berpikir, hati Dimas Wu semakin dingin, emosi di matanya juga semakin dalam. Pemurni mayat melihat Dimas Wu seakan berpikir dalam-dalam, tak bisa mengendalikan diri berkata mengingatkan, jangan berkhayal ingin bertarung denganku, kamu tidak bisa melawanku, juga jangan berencana kabur dari sini, tanpa seizinku, siapapun juga tidak bisa keluar dari gua mayat. Pemurni mayat memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dia jelas-jelas tahu betapa hebatnya Dimas Wu, namun tetap dengan yakin mengira Dimas Wu tidak bisa kabur dari telapak tangannya. Dimas Wu tentu saja tahu, kemampuan pemurni mayat tidak biasa. Iyagi pula bisa menggerakkan Raja Mayat, di gua mayat ini ada banyak Raja Mayat. Bila Dimas Wu berencana melarikan diri, pemurni mayat hanya perlu melepaskan semua Raja Mayat, sangat mungkin menelan Dimas Wu hidup-hidup. Di bawah keadaan seperti ini, Dimas Wu ada di sini memang tidak bisa melarikan diri. Tapi, keadaan yang lebih sulit Iyagi, Dimas Wu juga tidak mungkin mundur sebelum berperang, dia adalah jelmaan keajaiban. Sudah berapa kali dia mendapatkan jalan keluar di saat yang membahayakan, menemukan kemungkinan di dalam tidak mungkin. Kali ini, dia sama akan mengubah nasibnya, lepas dari kesulitan. Tiba-tiba, tatapan Dimas Wu berubah menjadi dingin dan gigih, dia menatap pemurni mayat, dengan penuh keadilan berkata, aku tahu kamu sangat kuat, tapi, bila ingin aku langsung menyerah tanpa melawan, ini tidak mungkin. Nada suara Dimas Wu serius, sikapnya gigih. Melihat keadaan, pemurni mayat menghela napas, menggelengkan kepala, dengan tak berdaya berkata, sepertinya, kamu masih belum melihat jelas nasibmu, bertarung denganku, kamu hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Pemurni mayat tidak ingin banyak bicara, tapi dia berharap, Dimas Wu bisa menurut bekerja sama dengannya. Jangan meronta, jadi dia bicara lebih banyak pada Dimas Wu. Namun Dimas Wu tidak ragu sedikitpun, bersikeras berkata, membuang-buang juga baik, tidak berguna juga tidak apa-apa, aku akan mencoba sebisaku. Melihat Dimas Wu tetap yakin, pemurni mayat tiba-tiba mengeluarkan suara tawa yang aneh. Tidak peduli bicara atau tertawa, di wajah pemurni mayat yang kosong itu tidak ada perubahan apapun. Tapi, suaranya membuat orang yang mendengarnya bergidik. Setelah tertawa, pemurni mayat berkata dengan suara galak, bila begitu, aku akan memenuhi keinginanmu, membuatmu takluk menjadi kaisar mayatku. Selesai bicara, dia tanpa ragu langsung melambaikan tangan. Bom! Seketika, aura berwarna biru kehijauan yang pekat menyembur keluar dari tangan pemurni mayat, menyapu ke arah ruang kosong. Saat melewati ruang kosong, aura berwarna biru kehijauan tiba-tiba memilin, dengan cepat berubah menjadi pedang panjang berwarna biru kehijauan. Di atas pedang panjang ada simbol rune dan gambar yang rumit, membuat orang sekali melihat langsung merasa pusing. Pedang panjang biru kehijauan terbentuk, tiba-tiba memotong di tengah udara, pedang tajam membawa aura hebat terarah ke Dimas Wu. Dimas Wu melihatnya. Pedang panjang biru kehijauan itu seperti menggulung aura yang ajaib, langsung terjatuh ke dalam pikirannya, menebas dengan kekuatan luar biasa. Seketika, pikiran Dimas Wu seperti terpotong oleh tenaga yang luar biasa ini, seluruhnya terbagi menjadi dua, di dalam pekairan, kekuatan saling bertubrukan dengan kacau, ombak yang bergemuruh, angin yang berhembus keras, gelombang udara bergulung. Pemurni mayat dengan mudah melambaikan tangan, langsung menembus tubuh Dimas Wu,
membuat kacau pikiran Dimas Wu. Raut wajah Dimas Wu seketika berubah, mulutnya tanpa sadar mengeluarkan erangan, kepalanya seperti akan meledak, kepalanya sakit seperti akan retak, matanya juga seketika menjadi kabur, dia hampir pingsan. Merasakan jurus ini sangat hebat, Daniel Wu segera menstabilkan pikiran, kekuatan di seluruhnya tiba-tiba meledak. Tangan kanannya mengepal, satu tinjuan terarah ke pedang panjang biru kehijauan, tiba-tiba menyerang balik. Boom! Satu tinjuan menyerang, di sekeliling Dimas Wu mengeluarkan cahaya warna-warni. Di lengan kanan yang menyerang itu, seketika muncul sisik naga berwarna hitam, detik berikutnya, tangannya langsung berubah menjadi cakar naga, menyerang pedang panjang biru kehijauan. Cakar naga Dimas Wu tiba-tiba berbenturan dengan pedang panjang biru kehijauan pemurni mayat, mengeluarkan suara teredam, menimbulkan gelombang udara yang besar, area di dalam ratusan mil di sekitar seakan ikut bergetar. Detik berikutnya, dengan titik sentuh dua serangan hebat ini sebagai pusat, sebuah cahaya yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyebar ke sekeliling. Selanjutnya, tubuh Dimas Wu seperti karung pasir, terbang ke belakang. Mulutnya mengeluarkan darah segar yang banyak. Sedangkan pemurni mayat, sebaliknya duduk di tempat dengan tenang, seakan serangan ini tidak memberi efek apapun padanya. Bom! Terdengar suara getaran, Dimas Wu yang terbang ke belakang, terjatuh ke tanah, terjatuh hingga sangat terkejut, wajahnya pucat pasi, di ujung bibirnya tetap ada cairan darah yang tidak hentinya mengalir keluar. Siapa yang kuat siapa yang lemah, sudah bisa dibedakan. Jelas, Dimas Wu bukanlah lawan pemurni mayat sama sekali. Aku sudah mengatakannya. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Setelah mengalahkan Dimas Wu, pemurni mayat berkata dengan tenang, nada suaranya dipenuhi rasa arogan bawaan. Dimas Wu memperlambat benturan di tanah beberapa detik, selanjutnya, dia perlahan bangkit, dengan penuh harga diri melihat pemurni mayat, dengan yakin berkata, aku juga berkata, aku tidak akan dengan mudah menyerah. Pemurni mayat sangat percaya diri, Dimas Wu sangat teguh, keduanya siapapun juga tidak bermaksud mengalah. Mendengarnya, pemurni mayat menggelengkan kepala, dengan acuh berkata, terkadang, gigi satu kata ini hanya akan menjadi beban orang. Kamu seperti ini selain membuang waktu, masih akan membuat dirimu menderita sia-sia, untuk apa? Ekspresi Dimas Wu dingin, dengan serius berkata, kalau tidak kamu ingin aku bagaimana? Dengan menurut membiarkanmu membuatku menjadi makhluk yang tidak seperti manusia juga tidak seperti hantu seperti mereka. Bila dimurnikan hidup-hidup menjadi raja mayat, Dimas Wu lebih bersedia mati, dia tidak akan mengalami siksaan tidak manusiawi dan penderitaan yang luar biasa itu. Mendengar Dimas Wu bicara begitu, pemurni mayat tertegun, selanjutnya, mengeluarkan suara yang sangat dalam dan berat, sepertinya, kamu masih tidak mengerti keuntungan mengubah orang menjadi mayat. Aku beritahu padamu, bagi manusia, penelitianku adalah evolusi yang sangat sulit dilakukan dan berharga. Dia bisa membuat manusia biasa berubah tidak lagi biasa. Dia bisa membuat bakat semua orang berkembang sepenuhnya. Ini adalah karya hebat yang membawa keuntungan bagi umat manusia. Dengan cepat, seluruh dunia akan menjadi dunia mayat. Berkata sampai sini, pemurni mayat hanya merasa sangat heroik. Dia merasa bersemangat akan rencana hebatnya. Hatinya bersemangat, kedua tangannya tak bisa dikendalikan gemetar. Dia seakan sudah melihat, di bawah karyanya, seluruh dunia menjadi seperti yang dia inginkan. Membuat seluruh dunia menjadi dunia mayat. Apa maksud ucapanmu? Mendengar ucapan pemurni mayat ini, hati Dimas Wu terkejut, tiba-tiba bertanya. Dia tahu pemurni mayat gila, memusnahkan manusia, namun tidak disangka, dia sudah gila sampai ke tingkat ini. Pemurni mayat tanpa berpikir langsung berkata, tentu saja membuat orang di dunia ini menjadi karyaku, apa ucapanku masih belum jelas. Dimas Wu mengernyitkan kening, dengan galak berkata, kalian benar-benar orang gila, tak disangka masih berkhayal mengandalkan hal ini untuk merubah dunia. Hahaha. Mendengar ucapan Dimas Wu,
Pemurni mayat seakan mendengar lelucon paling lucu, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Suara tawa yang menyedihkan berkumandang di seluruh Huangquan, membuat Dimas Wu herannya merasa takut. Selesai tertawa, pemurni mayat menghadap langsung Dimas Wu, berkhayal. Kamu beraninya berkata ucapanku ini adalah khayalan. Sampai sekarang apa kamu masih tidak mengerti? Kamu rasa, kenapa Nergal Bai mengadakan upacara pelantikan raja baru dengan begitu terang-terangan? Mendengar hal ini, mata Dimas Wu tiba-tiba membesar, kepalanya tiba-tiba tersadar, dia melihat pemurni mayat dalam-dalam, sambil menggertakkan gigi berkata, maksudmu adalah kalian berencana mengubah semua orang menjadi boneka mayat saat upacara pelantikan raja baru. Menghadapi kebingungan Dimas Wu, pemurni mayat tidak menyembunyikan, menganggukkan kepala berkata, benar, kami sudah mengatur tempat terlebih dahulu. Saat itu, begitu upacara pelantikan raja baru berakhir, di seluruh tempat di dunia adalah karyaku, sedangkan aku juga akan berubah menjadi orang nomor 1 di dunia. Pemurni mayat yang paling hebat di dunia ini. Pemurni mayat sambil bicara, sambil menepuk dadanya dengan bersemangat, asal teringat hal ini, dia tidak bisa menahan diri menjadi bersemangat. Sedangkan Dimas Wu, tertegun sepenuhnya di tempat. Dari awal dia sudah menebak Nergal Bai memiliki rencana yang tidak diketahui orang, namun tidak disangka, dia ternyata ingin mengubah orang di dunia menjadi boneka mayat. Ambisi dan keinginan yang sinting ini sejujurnya membuat Dimas Wu terkejut, terlalu mengerikan, terlalu gila. Nergal Bai dan pemurni mayat singkatnya adalah orang gila yang tidak pernah ada dalam sejarah. Pemurni mayat melihat Dimas Wu yang kaget, tak tahan berkata dengan tenang, dengan santai berkata, jadi menurutku, kamu lebih baik menerima nasib lebih awal saja, hanya kamu, tidak bisa mengubah semuanya, dibandingkan menghabiskan waktu menderita sia-sia di sini. Lebih baik memanfaatkan waktu, menyelesaikan pemurnianku, saat itu, kamu akan menjadi keberadaan yang paling kuat di dunia ini. Selesai bicara, pemurni mayat mengeluarkan satu botol kaca yang bening, di dalam botol kaca ada cairan lengket yang penuh, cairan lengket itu terkadang memancarkan sinar kuning, terkadang berwarna hijau kehitaman, tidak hentinya berubah warna, kelihatannya sangat aneh. Pemurni mayat mengangkat tinggi botol kaca, menunjukkan di hadapan Dimas Wu, perlahan berkata, ini adalah pemurni mayat yang khusus aku murnikan untukmu, asal kamu meminumnya, kamu akan menjadi kaisar mayat yang tidak ada duanya di dunia. Dalam keadaan biasa, pemurni mayat mengubah orang menjadi mayat memiliki proses pemurnian yang tetap, orang yang memiliki pertapaan semakin tinggi, maka proses pemurniannya akan semakin rumit. Pertapaan orang biasa, kebanyakan melalui rendaman lumpur yang hitam dan hijau itu, kira-kira akan menjadi raja mayat, sedangkan yang seperti lelaki tua beralis putih, pada dasarnya masih harus melalui bungkusan dan serapan beberapa waktu baru bisa menyelesaikan pemurnian. Untuk level Kaisar Mingyue, masih perlu direndam sekali lagi oleh lumpur Huangquan, baru bisa menjadi raja mayat. Tapi, Dimas Wu berbeda dengan mereka. Kemampuan Dimas Wu kuat, tubuhnya juga tidak biasa. Bila menggunakan cara pemurnian orang biasa untuk memurnikan Dimas Wu, maka sama sekali tidak bisa. Jadi, pemurni mayat khusus. Menghabiskan beberapa waktu yang panjang dan banyak kerja keras untuk membuat air pemurni mayat yang bersifat obat untuk Dimas Wu. Air pemurni mayat seperti ini bisa cukup membuat reaksi dengan kekuatan Heaven Demon di dalam tubuh Dimas Wu. Asal Dimas Wu meminumnya, keduanya pasti akan seketika bercampur. Air pemurni mayat seperti ini bisa cukup membersihkan semuanya. Tidak peduli tubuh atau kekuatan, dia bisa membersihkan sepenuhnya, membuat Dimas Wu sepenuhnya berubah menjadi mayat. Tatapan Dimas Wu dengan dalam melihat air pemurni mayat di tangan pemurni mayat, gelombang di hatinya bergemuruh. Dia tahu, apa yang dikatakan pemurni mayat benar. Hanya dia seorang tidak mungkin merubah semuanya. Di sini, dia sama sekali tidak bisa lari dari gua mayat pemurni mayat. Di luar, semua orang ditipu oleh Nergal Bai. Asal besok upacara pelantikan raja baru dimulai, maka semua makhluk di dunia akan masuk ke dalam bahaya yang tak berujung. Bila menunda seperti ini lagi,
maka hasil akhir takutnya benar-benar akan seperti yang dikatakan pemurni mayat, seluruh dunia akan berubah menjadi dunia mayat. Dimas Wu terdiam lama, akhirnya, seakan memutuskan sesuatu, dia berkata pada pemurni mayat dengan lantang, "Aku berjanji padamu akan meminum air pemurni mayat ini." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.